Kelompok Pak ini. Apa Pak? Wawancaranya kelompok atau sendiri Pak? Sendiri-sendiri Pak. Oh iya, tadi link yang sama soalnya saya kasih juga ada teman yang minta saya bilang biar Nah, kalau tidak apa-apa. kalau biar sekalian gitu nanti gantian aja pertanyaan kalau tidak memenuhi pertanyaan itu nanti boleh ditambah sama teman yang lain. Nah, iya Pak. Iya. Tapi enggak apa-apa kalau Bapak sudah Inilah, masuk duluan enggak apa-apa. ini langsung dengan saya Pak. Oh iya, boleh silakan. Oke. Pertama sebelum memulai wawancara, saya mau mengatakan tujuan wawancara ini ya Pak ya. Iya. Tujuan wawancara ini itu untuk memenuhi tugas PPG dalam hal eksplorasi masalah Pak, Oh iya. yang dilakukan melalui wawancara dengan pakar atau ahli. Iya. Itu Pak tujuan dari wawancara ini. Iya. Saya bukan pakar Pak ini. Enggak apa-apa ya? Tak apa-apa. Oh Udah iya. ahli, udah pakar tuh ketahuan itu. Iya, silakan Pak, silakan. Ya, ini Pak permasalahan yang Halo. saya mau wawancarai ini mengenai motivasi belajar siswa yang rendah. Pak. Iya. Ya, bisa saya mulai untuk wawancara pertamanya Pak? Oke, boleh silakan, Pak. Iya, permisi ya Pak ya. Iya, Yang boleh pertama, silakan. menurut Pak, apa Pak penyebab motivasi belajar siswa itu rendah? Iya, yang bisa saya pahami kalau motivasi belajar rendah itu mungkin karena banyak faktor ya. Ya, Faktor yang paling utama itu faktor internal dari peserta didik sendiri. Jadi faktor internal ini baik psikis ya, psikologi ya, maksudnya, kemudian faktor fisik ya. Dan kalau faktor eksternalnya itu berupa pengaruh lingkungan, keluarga, lingkungan sosial, budaya, pergaulan, dengan siapa dia berkomunikasi, berinteraksi, itu biasa sangat berpengaruh ya. Jadi itu yang faktor paling utama biasanya. iya, Dan biasanya guru harus bisa mengidentifikasi sampai ke sana. Sayangnya banyak dari kita nih tidak mampu mengidentifikasi. Kita hanya tahu dari daftar apa namanya, daftar alamat orang tua saja, dari mana, status apa, tapi tidak pernah menanyakan langsung, minimal coaching lah, bertanya langsung. Paling kita cuma tahu asal TK dari mana, asal PAUD dari mana, tapi bahkan kalau bisa coaching itu bisa kita temukan sebenarnya hambatan belajarnya apa sampai minat belajarnya tidak ada. Jangan-jangan dia memang tidak tertarik sama sekali dengan gurunya. Atau misalnya metode model pembelajarannya kita yang tidak berpihak ke mereka. Mereka di rumah itu nonton TikTok ya, nonton video pembelajaran, nonton yang lain-lain yang apa namanya, animasi. Datanglah di kelas siswa dihadapkan dengan guru yang menulis dengan papan tulis, whiteboard dengan kapur, apa namanya, blackboard. Ya, yang terjadi mereka tidak menarik gitu. Apalagi dia berharap gurunya itu akan jadi artis seperti tontonan dia di rumah gitu. Lah, ya Pak. ternyata dalam kelas dia kecewa itu. Ya buat apa dia? Akhirnya dia manggut-manggut saja, ditanya paham, paham. Dia mengerti, mengerti. Disuruh kerjakan nggak mau dan nggak, bahkan nggak menarik gitu. Nah, ini kita butuh apa namanya, assessment. Nah, guru ada satu tugas lagi, bukan hanya mendidik mengajar, dia harus menguasai asesmen diagnostik. Bagaimana dia bisa mengintervensi lebih dalam, menggali lebih dalam dari informasi orang tua, lingkungannya, bahwa anak ini sebenarnya apa yang terjadi gitu. Jangan-jangan kita suruh paksa berhitung matematikanya tidak bisa karena memang dia lemah di hafalan. Dan memang tidak semua orang dilahirkan dengan hafalan yang kuat, Pak. Hanya saja guru memaksakan itu, kalau kalau bisa hafal seperti gurunya, ya itu kan guru ya. Siswa kan beda itu. Nah, akhirnya kita memaksakan ikan berenang itu harus manjat pohon seperti apa namanya, monyet kan. Padahal habitat dia kan tidak bisa manjat pohon. Sampai kapanpun tidak bisa. Nah, makanya sebenarnya strateginya kita harus menyiapkan model, strategi, metode pembelajaran yang menurunkan level kita ke level mereka. Nah, istilah sekarang itu harus apa namanya, berpihak kepada siswa ya, atau berkhidmat kepada murid.
Atau bahkan kita harus mengidentifikasi gaya belajar dia ini seperti apa. Apakah dia ini gaya belajarnya visual atau kinestetik atau audio visual? Ya ini yang memperkuat apa namanya minat belajarnya tinggi gitu. Lah kalau dia sudah tidak berminat ke gurunya, bagaimana kita memaksakan belajar? Mentah semua itu, Pak. Iya Pak. Iya, itu kuncinya itu. Jadi kenapa dia tidak punya minat? Ya karena dia tidak menarik dengan pembelajaran yang ada. Apalagi dikasih buku murid Pak yang tulisannya kecil-kecil. Tidak ada gambar animasi, tidak ada kartun, tidak ada interaksi. Zaman sekarang mereka sudah pakai Android di rumah, sudah nonton TikTok di rumah. Sementara guru masih tayang PowerPoint di enter-enter itu kan. Ya tayangan PowerPoint di papan itu kan sebenarnya hanya untuk menonton. Buat apa kalau menonton yang seperti itu tanpa melibatkan mereka? Mestinya mendesain pembelajaran kembali apa namanya supaya mereka dilibatkan dalam PBL project based learningnya gitu. Artinya mereka berinteraksi maju ke depan menyelesaikan mungkin hanya mengklik tapi melibatkan mereka itu bagian dari PBL juga. Ya itu jadi kuncinya sebenarnya guru harus terus beradaptasi, harus berlatih. Kalau diam-diam baik ya kata orang Betawi ya tidak bisa Pak itu. Tidak bisa ya. Saya izinkan ya ini yang ada yang bergabung menyimak dulu. Ya, silakan Pak, dilanjutkan boleh berikutnya. Untuk pertanyaan kedua ya Pak ya. Ya, boleh. Apa dampak negatif dari rendahnya motivasi belajar siswa? Motivasi yang kita bisa tangkap ini dampaknya tentu bukan saja prestasi, Pak. Ya, selamat datang Bu Jilun. Kita ini dulu ya dengan beliau. Iya. Jadi bukan saja yang lemah ini adalah prestasi belajarnya, tapi psikologi juga kan pasti berdampak. Dia tidak akan banyak berkembang, dia tidak akan percaya diri, dia tidak akan banyak menguasai mata pelajaran. Sehingga kebanyakan kita itu kan memaksakan mereka itu sama dengan guru ya. Guru itu kan karena dia dengan kelas paralel keluar masuk kelas tiap tahun dia ngajar itu, bahkan guru bisa ngajar tanpa buku Pak. Sakti Pak itu. Tapi itu dia tidak tahu tuh guru siswa yang datang di kelas kita itu adalah siswa baru yang tidak sama dengan tahun yang lalu. Nah, harusnya berubah kan. Nah, tapi kadang guru kan tetap menggunakan metode yang sama, pendekatan yang sama. Dia tidak berpihak kepada apa yang terjadi ke siswa. Akhirnya hancurlah terakhir ya kita kecewa nilainya rendah kita naikkan otomatis. Sandiwara lagi gitu. Padahal kita di kelas bilangnya ayo jujur ya, rajin baca ya. Padahal itu gurunya yang tidak jujur itu. Ya itu yang terjadi Pak. Ya makanya ya beruntunglah teman-teman guru yang masih mau belajar lagi. Kalau tidak bisa beradaptasi lebih cepat, kalau tidak mau mengupgrade diri berarti ya dia akan tertinggal. Bahkan bisa dikibulin sama siswanya Pak itu. Siswa bisa menjebol wifi sekolah itu lantaran dia belajar otodidak gitu. Bagian kreativitas yang tidak diketahui oleh guru itu. Bahkan kalau sudah gitu ya guru malah bilang, "Ayo dong bagi passwordnya dong." Jadi ya itu sebuah perbuatan yang kelewatan juga ya. Masa sudah tahu kalau siswa mencuri wifi, dia juga minta itu ya. Kejahatan berjamaah sebenarnya itu. Ya, mencuri password wifi itu mencuri itu sebenarnya. Jadi ya harus minta lagi ke yang siswa itu kan. Jadi intinya sebenarnya itu adalah bagaimana guru bisa mengupgrade Pak, ilmunya dalam pelatihan, dalam interaksi, dan tidak bisa sendiri Pak. Pak Zuhdi, Bu Jilun itu tidak bisa sendiri, harus kolaborasi dengan komunitas, harus bergabung di komunitas, karena dengan bergabung di komunitas itu akan ada sesi sharing best practice, pengalaman mengajar terbaik yang bisa dibagi di sana, pengalaman-pengalaman tentu di Bengkalis, di Ambon, di Maluku, Kepulauan Riau itu tentu berbeda-beda perlakuan kan, daerah 3T itu. Ya di sanalah sebenarnya kita bisa sharing tuh, dengan model media pembelajaran terbaik untuk siswa kita.
Seperti itu, Pak. Ada yang saya lewatin, nggak apa-apa, Pak. Nanti di kontennya di ini aja, ditambahkan saja. Iya. Silakan, Pak, kalau tambahkan lagi boleh, silakan. Iya. Pertanyaan selanjutnya, mengapa motivasi belajar itu berpengaruh bagi siswa, Pak? Pengaruhnya ini kan pengaruh positif, Pak. Jadi kalau cuma pengaruh itu ada pengaruh juga, pengaruh apa? Pengaruh negatif. Mengapa berpengaruh? Karena satu faktornya itu. Kedua-duanya, Pak. Ya, pengaruhnya itu kan kalau tanya mengapa ya tidak bisa tanya mengapa, tentu berpengaruh. Pengaruhnya nanti pengaruh positif, pengaruh negatif. Yang jelas tergantung perlakuannya. ya, jadi yang jelas ada pengaruhnya karena latar belakang itu kan menentukan kan, background karakteristik siswa kita itu berpengaruh terhadap penerimaan dia terhadap materi konten pembelajaran. Jadi kita tidak bisa memaksakan dengan melihat secara visual saja bahwa dia ini paham dan tidak paham terhadap materi. Harus dianalisis dulu, Pak, didiagnosa dulu. Dia ini sakit, dia ini kok batuk-batuk, ya wajar saja dia tidak bisa menerima atau tidak bisa konsentrasi terhadap materi pembelajaran itu. Ya, itu sebuah kewajaran yang harus dimaklumi oleh guru, tapi jangan menutup mata. Bahkan latar belakang orang tua, lingkungan kan seperti yang saya sebut di awal tadi itu sangat berpengaruh, Pak. Kalau orang tuanya tidak membimbing secara mandiri juga di rumah, memberikan penguatan, kita tidak bisa berharap banyak dari siswa yang seperti itu. Yang ada adalah kita menurunkan level kualitas pembelajarannya, level keberpihakan kita kepada murid itu diturunkan sesuai dengan level yang dimiliki oleh siswa. Tidak bisa menaikkan mereka harus tahu seperti guru. Kan biasanya guru selalu bilang, kamu kok ini soalnya mudah, kamu tidak bisa bagaimana? Ini kan gampang, ini mudah ini. Yaitu gampang mudah itu kan bagi guru itu, bukan bagi siswa. Artinya kita memaksakan mereka untuk naik mengikuti levelnya kita. Padahal harusnya guru menyesuaikan dengan karakteristik siswanya. Seperti itu, Pak Zudi. Iya, Pak. Ya. Boleh lanjut? Boleh, silakan. Pertanyaan selanjutnya, Pak, ya. Ya. Bagaimana cara kita untuk mengatasi motivasi belajar siswa yang rendah, Pak? Ya, kalau mengatasi ini kan saya membacanya sebagai solusi ya. Solusi untuk sampai ke sana itu ibu bapak itu harus belajar tanpa henti menguasai model media pembelajaran yang sesuai dengan zamannya ya. Zaman anak-anak ini kan zaman digital sekarang. Kalau di perkotaan ya. Kalau di pedesaan ya lihat dia apa yang diakses setiap hari. Jangan menutup mata terhadap lingkungan yang diakses setiap hari. Media pembelajaran, teknologi pembelajaran itu bukan berupa komputer dan mesin, bukan Android, bukan. Media pembelajaran, teknologi pembelajaran itu ya yang ada di alam itu apa? Ranting pohon bisa dipakai, lingkungan sekitar itu bisa dipakai. Itulah teknologi sebenarnya. Hanya saja memang guru harus berlatih bagaimana mengajarkan media pembelajaran menggunakan ranting pohon itu. Itu ada semua sebenarnya. Bahkan kalau kita belajar dengan akses internet di YouTube ya banyak sekali pilihannya. Tapi maukah guru itu mau belajar itu? Nah, yang terjadi itu guru-guru kita ini sudah tidak mau belajar karena sudah jadi guru. Berharap bahwa kalau saya jadi kembali ke gurunya. Kalau saya belajar lagi, saya dapat apa itu? Saya kan tidak dapat insentif tambahan untuk belajar lagi gitu. Artinya guru-guru kita ini kan ada di zona nyaman, dia tidak mau keluar padahal di luar sana orang itu berlomba-lomba meningkatkan kualitasnya bukan untuk siswanya berprestasi, Pak. Itu yang belum disadari guru hari ini. Bahwa kompetisi di luar sana itu diharapkan bahwa sebelum siswa berprestasi, gurunya itu, Pak, berprestasi. Makanya itu sekarang akan ada ajang bukan cuma olimpiade siswa nasional, tapi ajang olimpiade guru nasional atau ajang guru berprestasi. Itu sebenarnya yang dipacu bahwa guru itu harus berprestasi sehingga kalau dia berprestasi dia bisa meningkatkan karirnya dan dia bisa mampu mengimbaskan kepada orang lain. Itu targetnya. Jadi kenapa minat belajar ini? Karena kita tidak
dibekali dengan kompetensi itu. Yang ada itu adalah Pak, kapan kita ada pelatihan ya itu ya supaya saya bergabung. Jadi kita itu selalu ingin menjadi follower, mengikuti orang itu di pelatihan, bukan menjadi inisiator. Nah itu harusnya kita inisiator itu, yang harus hadir mencari, menginisiasi, menggerakkan komunitas. Harusnya ada di sana. Tapi tentu ini yang saya bincangkan, ini problem yang terjadi hari ini ya. Makanya itu ada sistem yang kemudian yang disebut dengan guru penggerak itu, yang menggerakkan itu, yang dilatih supaya dipaksa menggerakkan. Tapi oke lah, itu faktor lain. Tapi kalau hadir dalam kelas untuk memfasilitasi siswa, mestinya guru berpihak kepada siswa, berkhidmat kepada murid. Bukan memaksa siswa yang punya kemampuan rendah menyamakan dengan kemampuan guru yang tentu tinggi ya, karena di usia belajar tinggi itu dia selalu menganggap ini gampang, ini mudah, ini masa ini aja tidak tahu, ini masa ini aja tidak paham. Padahal itu siswa, padahal beda tuh dengan guru ya. Nah, kemudian ada faktor usia belajar siswa juga, itu menentukan. Kalau siswa usia 40-50 ke atas itu sudah malas belajar, Pak. Mereka tuh siap mau terima gaji, tunjangan, sertifikasi profesi yang tinggi, tapi sudah tidak mau belajar. Itu keadilannya sudah. Padahal harusnya mereka ketika diberi insentif tinggi harus belajar gitu kan. Tapi mereka sudah tidak mau dengan alasan saya 2 tahun lagi pensiun, saya 3 tahun lagi pensiun. Padahal makanya itu sebenarnya bukan, kalau ada jawabannya Pak, apakah gaji guru harus naik untuk meningkatkan motivasi mengajar guru? Ternyata riset-riset kita itu tidak ada itu. Jadi guru ini bukan jawabannya gaji guru. Ternyata gaji guru meskipun ditambah berapa puluh juta pun itu tidak akan menaikkan kualitas siswa, Pak. Jawabannya itu bukan gaji guru, tapi motivasi internal untuk bagaimana mencerdaskan anak bangsa itu yang masih kurang, karena mereka terlalu dimanjakan itu dengan iklim kenyamanan. Ya, seperti itu. Jadi bukan gaji, bukan lain-lain, tapi motivasi, paradigma dia masih nyaman di zonanya itu. Seperti itu, Pak Zudi. Iya, Pak. Satu lagi, Pak, ya. Oke, boleh. Kalau nanti ada tambahan dari Bu Zilun, enggak apa-apa setelah ini. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Apa peran orang tua dalam mengatasi rendahnya motivasi belajar siswa, Pak? Peran orang tua tentu komunikasi, Pak. Jadi tanpa membangun komunikasi yang baik dengan sekolah, dengan guru, itu tidak akan berdampak apa-apa, Pak. Karena informasi ini harus terbuka. Kalau dia ini punya latar belakang karakteristik seperti apa, punya hambatan belajar. Kalau teman-teman di disabilitas itu tidak lagi mengistilahkan disabilitas, itu dia lebih lunak sekarang istilahnya hambatan belajar. Punya hambatan belajar apa? Apakah dia termasuk siswa yang ABK itu, anak berkebutuhan khusus? Nanti soal terakhirnya tuh, misalnya kita akan tularkan soal misalnya, kenapa ya dia tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah HOTS itu, kemampuan berpikir tingkat tinggi? Ya karena dia latar belakangnya tidak pernah tahu tuh HOTS itu apa, tidak pernah diajarkan, tidak pernah diarahkan, dan itu butuh guru yang harus terlatih. Secara sederhana kan bisa dari gurunya lah. Tapi tentu kita tidak ingin menyalahkan guru ya, tidak semua guru juga begitu. Banyak guru yang mulai belajar mandiri tanpa harus menunggu di perintah ya. Membangun komunikasi dengan orang tua, mengirim kabar kepada orang tua, Bu anaknya sakit, Bu anaknya kok nilainya rendah. Masih banyak guru yang seperti itu. Tetapi paling tidak kita bisa mengoreksi lah beberapa kawan-kawan kita ini tidak hanya melaporkan, dan bahkan sekolah juga tidak melibatkan interaksi orang tua secara holistik ya. Jadi misalnya orang tua itu dilibatkan hanya di saat pendaftaran siswa baru dan menerima laporan pendidikan. Sementara perkembangan hasil belajar orang tua tidak tahu. Misalnya dia ini belajar di rumah seperti apa, tidak ada yang tahu dari gurunya. Makanya paling utama itu adalah komunikasi ya, dukungan orang tua, kolaborasi dengan orang tua. Seperti itu Pak Zudi. Iya Pak, itu aja Pak. Oke, terima kasih Pak Zudi. Terima kasih, selamat belajar kembali.
Salam Ya Pak, sehat. izin Pak ya. Oke, Liv silakan boleh. Terima kasih Iya Pak. Pak. Ya, salam sehat Pak. Ya, Boleh Pak, boleh silakan Bu Jilun. saya lanjut Pak. Boleh silakan. Ada yang belum ditanyakan juga boleh. Halo? Iya, silakan Ya. Bu. Pak, ya terkait dengan yang tadi kurang saya simak, Ya. ini masalah yang sudah diidentifikasi dari hasil yang kita identifikasi kemarin. Ya. Berdasarkan kajian literatur, Ya. itu ada yang saya identifikasi. Yang pertama itu siswa tidak aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Kalau menurut kajian literaturnya itu Zamara 2011 itu ada 2 faktor, faktor dari dalam dan dari luar. Kalau menurut Bapak sendiri, pandangan Bapak itu seperti apa? Karena kan banyak pendapat juga Pak. Iya betul, tadi sudah, kalau di awal tadi saya sudah jelaskan ke Pak Jali, Pak siapa tadi, bahwa benar itu faktor internal dan eksternal Bu ya. Jadi faktor internal itu berkaitan dengan siswa sendiri, faktor kendala psikologis ya, faktor psikologis, faktor bawaan, genetikal, keturunan dan lain sebagainya. Kemudian faktor fisik, kendala fisik, misalnya dia punya hambatan belajar berkaitan dengan ya ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Atau kalau yang dari luar, tentu lingkungan belajar dia itu berpengaruh kalau secara eksternal. Jadi ada dia dari mana datangnya, tinggalnya di daerah mana, pantai, daerah gunung, daerah pertanian, daerah pabrik, yaitu sangat-sangat berpengaruh terhadap kondisi belajar dia di lingkungan. Jadi karena tanggung jawab sekolah itu kan hanya beberapa waktu saja ngajar. Ketika dia pulang ke rumah, interaksi dengan keluarga, dengan lingkungan sekitar ya tentu berpengaruh ya. Gitu. Ya Pak, itu masalah yang pertama Pak. Kita lanjut dengan masalah yang kedua, yaitu siswa sulit memahami pelajaran dari hasil identifikasi. Yang kedua itu siswa sulit memahami pelajaran. Menurut Bapak faktor-faktor penyebabnya itu sebenarnya apa Pak? Tadi juga sudah dijelaskan bahwa faktor kesulitan belajar atau minat belajar rendah itu berkaitan dengan 4 faktor ya minimal itu. Yaitu model pembelajarannya, media pembelajarannya, kemudian strategi pembelajarannya, kemudian konten pembelajarannya. Jadi kadang itu kita selalu itu fokus ke kelemahan siswa, tapi tidak melihat proses interaksi yang terjadi di kelas. Wajar saja mereka lemah dalam pemahaman karena media belajar kita tidak menarik. Wajar saja mereka tidak memahami secara maksimal konten dari materi karena apa yang kita sampaikan itu tidak menarik bagi mereka begitu. Tidak menarik dalam artian dia punya latar belakang di rumah itu kan akses informasi dengan perangkat digital, dengan televisi, dengan animasi, kartun dan lain sebagainya di tingkat sekolah dasar ya. Nah, sementara dia hadir 8 jam di sekolah, di 6 jam di sekolah itu dia tidak melihat sesuatu yang menarik selain hanya guru yang marah-marah, yang tanpa senyum, yang sinis ya. Jadi dia sangat tidak menarik, makanya dia lebih nyaman. Oh, sudahlah saya pura-pura paham saja sampai di rumah saya mau cepat pulang gitu. Ya itu yang terjadi. Jadi sudah model pembelajaran kita juga tidak melibatkan dalam pembelajaran inquiry atau project based learningnya tidak dilibatkan. Lalu media yang kita tampilkan apa itu kan? Biasanya cuma tulis menulis di papan tulis ya, medianya papan tulis gitu. Sementara eksplorasi alam, pengamatan lingkungan sekitar, kenapa tidak melibatkan mereka gitu. Padahal itu sangat berpeluang sekali. Kita hanya berpatokan kepada silabus, RPP, KIKD atau yang sekarang yang terbaru itu namanya CP ya. Capaian pembelajaran yang sudah tidak bisa mau dirubah. Padahal itu semua itu bisa dikembangkan oleh guru, bebas itu sebenarnya. Sangat bebas. Yang penting jangan merubah CP itu. Kalau mau menambahkan, mengembangkan boleh. KIKD itu bisa dikembangkan mestinya begitu.
Tapi yang terjadi kan kita sudah menerima yang instan, KIKD, RPP, strategi pembelajaran yang sudah ada di paket-paket ya, apalagi buku LKS itu. Jadi ketika LKS yang disusun dari Jawa didatangkan di beberapa daerah, kemudian itulah yang dibelajarkan, bukan mengajar RPP-nya, tapi mengajar LKS. Nah, itu yang jadi. Padahal LKS itu sebenarnya hanya untuk memudahkan saja, tapi boleh dikembangkan dengan strategi yang ditawarkan oleh guru. Nah, ini yang terjadi. Apa namanya? Sesuai dengan kondisi sekolah. Betul, harus sesuai dengan kondisi sekolahnya. Itu karena tulisan-tulisan di situ, misalnya kereta api melaju cepat. Mereka pikir ini kereta api itu apa ya? Kereta api itu kayak mesin motor atau apa? Nah, dia tidak lihat, dia hanya lihat di televisi. Atau tingginya Monas itu berapa? Padahal itu mana mungkin dia lihat Monas itu hanya ada di gambar di TV kan, dia tidak lihat yang aslinya seperti apa. Ya coba ganti saja misalnya tinggi tower Telkomsel itu berapa? Boleh menyebut merek itu enggak apa-apa itu. Dan itu boleh dikembangkan oleh guru itu. Tapi kita kan tidak berani itu karena nanti saya dianggap terlalu pintar. Padahal boleh itu. Boleh, karena apalagi gaya belajar siswa kita itu kan beda-beda. Ada yang tidak bisa memahami kalau dia membaca itu tidak bisa paham. Dia harus lihat gambar. Ya. Harus lihat video. Bahkan itu kalau dia belajar harus dengar musik misalnya. Tapi kita samakan semua orang di dalam kelas itu bahwa mereka ini semuanya bisa. Sesuai yang ada di buku itu, sesuai yang ada di buku guru, buku siswa itu. Padahal di dalam itu tidak semua orang bisa itu. Itu buku itu kan hadir, kalau lihat di kata pengantar itu adalah buku guru ini adalah salah satu sumber referensi yang bisa digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran. Salah satu sumber saja. Jadi sebenarnya bahkan guru kan boleh membuat kalau yang terbarunya modul ajar ya, RPP yang memang didesain sesuai dengan Merdeka Belajar. Ya, sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi bisa jadi materi yang padat itu ya disesuaikan saja dengan CP, capaian pembelajaran atau alur tujuan pembelajarannya sesuai dengan mereka yang dimaui mereka begitu. Jadi terkadang seperti itu, kadang miskonsepsi yang terjadi. Ya. Ya. Satu lagi Pak. Boleh silakan. Yang ya di sini Pak yang diidentifikasi selain dari dua tadi itu mengapa siswa sering membolos sekolah. Makanya penyebabnya itu menurut Bapak itu bagaimana Pak? Siswa bolos sekolah ini mestinya kita identifikasi Bu. Kita lakukan survei lah. Pendekatan ke orang tua, pendekatan ke anaknya. Bahwa secara analisanya apa yang dia inginkan gitu. Kalau pemahaman saya ketika siswa bolos dari sekolah, ya dia bosan di sekolah. Tidak ada sesuatu yang dia harapkan menarik di sekolah gitu ya. Jadi mestinya kalau saya sarankan ke teman-teman guru harus menjanjikan sesuatu yang lebih kontekstual di sekolah. Bahwa di sekolah itu saya dapat apa itu. Jangan-jangan saya cuma dihajar saja di sekolah itu. Dimarahi ataupun diberikan pressure yang berlebihan, makanya dia tidak nyaman. Nah, kalau mereka nyaman, harusnya mereka betah di sekolah gitu. Dan punya ruang interaksi yang humanis lah dengan guru-guru itu. Jadi guru-guru itu harusnya dia sebagai orang tua juga di sekolah. Tapi kalau sudah terlihat sangar, lalu komunikasinya tidak nyaman dengan, ya pasti dia bolos Bu, dia lari, karena tidak ada sesuatu yang diharapkan di sekolah. Tapi ini perspektif umum ya, memang di beberapa tempat itu harus kita telusuri lebih jauh bahwa apa sebenarnya yang terjadi itu. Ya, yang jelas yang tadi. Silakan Bu. Kalau untuk perasaan rendah diri dan tersisih dari teman-temannya, apakah itu juga berpengaruh? Penguatan coaching Bu itu. Penguatan coaching. Guru itu harus punya juga berlatih bagaimana menguasai metode coaching dan bisa menemukan
kasus akar masalah ya, masalah dan akar masalah yang terjadi di siswa dan mampu mendirect memotivasi siswa. Karena rendah diri itu kan karena kurangnya penguatan. Sudah kurang penguatan dari orang tua sampai dengan di sekolah juga dia tidak dapat jawaban, tidak dapat penguatan, hanya dapat marah itu ya. Yang ada itu marah, sindiran, bully ya. Ya harusnya semua itu ada di sekolah, tapi kalau dia tidak dapatkan pasti kecewa itu dan pasti dia lari ya. Seperti itu. Yang terakhir Pak, Oke, boleh silakan. kalau siswa kurang bersemangat dalam pembelajaran matematika itu bagaimana Pak? Tadi Apa juga sebenarnya penyebabnya? penyebabnya tadi bahwa metode matematika itu harusnya lebih ke pendekatan realistik ya, matematika realistik RME itu apa namanya